Dan sistem peradilan pidana itu sangat terkoneksi dengan kondisi politik rezim. Jadi ada kalanya lembaga penegak hukum itu bisa sangat menjunjung due proses, ada kalanya menjadi instrumen politik. Jadi alat kekuasaan gitu. Alat kekuasaan. Saya sebutnya political order model gitu ya. Jadi ada 4, kalau saya pakai instrumennya due process, crime control, family model, dan political order model. Nah, Indonesia itu masih antara political order model sama family model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan sehat semua. Kita membicarakan mengenai suatu yang makin menarik sekarang ini, tentang sistem peradilan pidana kita. Soal posisi Polri misalnya, ada yang usul di bawah Kemendagri, jadi tidak langsung ke Presiden. Ya, usulan yang langsung kemudian menjadi gonjang-ganjing. Tentang kinerja Kejaksaan, KPK, peradilan dan sebagainya. Itu tema-tema atau isu-isu yang sangat menarik, dan kita akan diskusikan hal itu di Law Stories. Kita cerita dan diskusi hukum di sini. Kali ini tamu kita adalah Dr. Fahrizal Afandi, SH.MH. Assalamualaikum Mas Fahrizal. Waalaikumsalam, Prof. Topo. Sehat? Baik. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Saya ngikutin Mas Fahrizal ini sangat aktif ya, ngisi berbagai acara, seminar segala macam. Apa saja Mas Fahrizal kesibukannya? Ya, sebagai dosen tentu Tridharma Perguruan Tinggi ya, Prof. Melakukan pengajaran, bimbing mahasiswa S1, S2, S3, kemudian melakukan riset, pengabdian masyarakat, dan tugas-tugas tambahan seperti tadi Prof. Topo bilang ya, berbagi dengan khalayak ramai tentang ilmu yang kita dapatkan. Kalau ngajar tetap di Brawijaya ya? Brawijaya, S1, S2, S3, kemudian diminta juga di UI yang kelas sosiolegal, S2 Sosiolegal, kemudian di UGM yang LLM soal peradilan pidana, Prof. Jadi itu saja sih. Itu sudah menyita waktu sekali. Lebih dari 24 SKS itu. Wah, luar biasa ya. Belum ngisi acara, seminar, training segala macam ya, Mas Fahrizal ya. Dan saya juga ngikutin Mas Fahrizal aktif juga di asosiasi. Boleh cerita, Mas Fahrizal? Iya, jadi saya kebetulan diminta oleh para guru besar termasuk Prof. Topo ya, untuk sama-sama membentuk lembaga atau asosiasi yang fokus mengayomi dan mendorong para pengajar hukum pidana dan kriminologi dalam memajukan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi namanya Asperhupiki, Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi. Ini sejalan juga dengan, sebenarnya saya ini kan fokusnya di sistem peradilan pidana ya. Mungkin Prof tahu ada banyak definisi soal sistem peradilan pidana, ada subsistem dan kawan-kawan. Tapi ada banyak yang tidak menyebut satu aktor penting selain lembaga-lembaga penegak hukum. Biasanya kan kalau dia ngomong aktor dalam sistem peradilan pidana itu kan kalau nggak polisi, jaksa, hakim, petugas kemasyarakatan. Padahal ada satu aktor penting yang sering luput disebut di Indonesia, tapi kalau kita baca banyak literatur tentang sistem peradilan pidana itu juga menjadi aktor penting. Siapa itu? Akademisi. Jadi akademisi itu hukum pidana, kriminologi atau yang terkait dengan sistem peradilan pidana itu
juga menjadi aktor penting. Kenapa penting? Karena mereka juga berkontribusi dalam merumuskan norma. Kemudian juga melahirkan para aparat penegak hukum. Selain juga kalau di tradisi civil law, mereka sering membuat anotasi glosarium terhadap putusan dan undang-undang. Di Indonesia bahkan kalau kita harus akui, Prof. Topo juga termasuk merupakan tim perumus KUHP. Belum lagi kekhasan Indonesia, di mana akademisi juga ternyata juga berperan di pengadilan jadi ahli. Makanya kerja-kerja saya fokuskan untuk memperkuat aktor yang terlupakan ini, bikin para dosen, pelatihan dan lain sebagainya. Dosen pidana dan kriminologi. Jadi ini udah lumayan anggotanya ya, Mas Farizal ya, se-Indonesia. Alhamdulillah kita baru 1 tahun ya, Prof. Sudah 400-an. Bisa dicek di websitenya Asperhupiki ya. Apa ininya mungkin bisa www.asperhupiki.id. Nanti bisa dilihat di keterangannya. Itu kita anggotanya dari berbagai macam kampus. Syaratnya memang harus mengajar, harus punya NIDN atau minimal surat keterangan. Mungkin dosen luar biasa juga bisa. Dosen luar biasa, yang penting dia punya surat keterangan dari kampus bahwa dia benar-benar tenaga pengajar. Kegiatannya apa aja, Mas Farizal? Kita deklarasikan itu 17 Agustus 2023 karena ingin merespon pemberlakuan KUHP baru. Kegiatannya setidaknya yang kita hitung kemarin sudah 26 kegiatan 1 tahun, mulai dari reading club. Kita punya reading club, Prof. Topo juga menjadi salah satu narasumber di reading club. Kita baca buku-buku terkini soal hukum pidana dan kriminologi. Kemudian ada juga pelatihan-pelatihan. Kita punya pelatihan kita sebut terapi HAM, training pengajar hukum pidana berbasis HAM. Kita mengumpulkan 30 peserta dari berbagai kampus di Indonesia. Yang akhir kemarin kita bikin Kalahupi, karya latihan hukum pidana. Kalahupiki kalau dulu Kalau zaman LBH dulu Kalabahu. Kalau ini Kalahupi. Kenapa Kalahupi? Karena kita ingin mensupport akses keadilan yang prodeo. Selama ini teman-teman LBH kesulitan mencari ahli pidana yang berkenan membantu kasus-kasus prodeo. Di sisi lain teman-teman LBH butuh. Di satu sisi kita juga ingin mentrain para dosen muda hukum pidana untuk siap. Ini kan bagian dari Tridharma perguruan tinggi yang pengabdian. Jadi kita ingin fokus di bagaimana kalau konotasi ahli di peradilan itu selalu uang berbayar mahal dan gitu sebagainya, tapi ini kita karena ini dosen ada tugas ketiga pengabdian, maka penting juga untuk memberikan pemahaman bagi mereka bahwa memberikan keterangan ahli di pengadilan itu adalah salah satu bentuk pengabdian. Betul. Juga ada jurnalnya ya, Mas? Ada jurnal hukum pidana. Jurnal Hukum Pidana Indonesia. Itu kita sudah volume pertama. Rencana akan ada satu lagi jurnal yang kita proyeksikan untuk berbahasa Inggris. Insya Allah tahun depan akan kita launch. Tapi memang kita fokus dulu yang berbahasa Indonesia dulu. Karena produksi pengetahuan itu kalau semua di-push ke bahasa Inggris, saya takutnya diskursus yang mencari bahasa Indonesia keilmuan yang bagus-bagus akhirnya di bahasa Inggris semua. Yang tinggal bahasa Indonesia tinggal yang jelek-jelek. Itu nggak bagus juga. Jangan sampai, saya juga mendapat dulu kritik dari teman saya, profesor di Belanda, Maurice Adam. Dia kaget juga dengan kondisi di Indonesia, kok jurnalnya sekarang berbondong-bondong bahasa Inggris semua nih, gitu kan. Dia sendiri yang jurnal berbahasa Inggris juga sedikit, yang berbahasa Belanda banyak kan, untuk keperluan mereka ya. Nah kita mungkin yang berbahasa Inggris jangan sampai punah nih lama-lama. Nah Mas Farizal dulu gimana pendidikan dari S1, S2 di mana? S1 saya di Brawijaya, Fakultas Hukum.
bareng juga S1 psikologi di UIN. Oh, bareng dua gitu ya? Iya, jadi UIN dulu, Okay. 99 Prof, psikologi Universitas Islam Negeri Malang. Saya ambil psikologi, kemudian 1 tahun kemudian saya ambil di Fakultas Hukum Brawijaya. Yang psikologi juga sampai selesai ya? Selesai. Jadi gelarnya ada SH dan sarjana psikologi. Saya ya? psikologi. Kemudian S2-nya di Brawijaya juga. Oke. Baru S3 di Universitas Leiden di Belanda. Oke. Di Leiden disertasinya boleh dijelaskan Mas untuk teman-teman, untuk sahabat. Ya, disertasi saya soal kelembagaan kejaksaan ya. Oke. Lebih fokusnya saya memotret performance jaksa pasca rezim Orde Baru. Oke. Jadi judulnya kan Maintaining Order Public Prosecutor in Post-Authoritarian Indonesia. Jadi apa namanya? Saya memotret kenapa sih jaksa di Indonesia itu berbeda dengan jaksa di banyak negara. Kenapa jaksa Indonesia beda dengan Banyak negara, terutama yang kita itu kan banyak mengadopsi prinsip kemudian norma dari Belanda. Oke. Tapi model jaksa Belanda dengan Indonesia kan beda sekali. Ya. Di contoh yang nampak misalkan di Belanda kan nggak ada jaksa pakai seragam misalnya. Oh, di sana nggak berseragam? Nggak berseragam. Oke, jadi sipil biasa ya? Sipil. Oke. Karena kan magistrat, Ya, pejabat peradilan. ya. Oke. Kenapa kemudian di Indonesia pakai seragam, misalkan begitu ya. Kemudian di banyak literatur, kalau kita ngomong sistem peradilan pidana ada namanya criminal justice filter. Orang yang pejabat yang memfilter peradilan pidana. Jadi tidak semua kasus itu masuk ke pengadilan. Tidak semua kasus. Karena nature dari hukum pidana itu adalah ultimum remedium. Oke. Preskripsi kan. Jadi siapa yang kemudian membuat preskripsi? Jadi kapan hukum pidana itu disebut obat terakhir di sebagian obat-obat yang lain itu karena peran jaksa. Oke. Itu di banyak negara. Tapi di Indonesia kok beda gitu. Apa kebalik? Kebalik. Ini kan kalau di Belanda karena filteringnya ketat, tidak semua perkara masuk ke pengadilan, jaksa berpengaruh, kemudian ada rechter komisaris juga yang memastikan due prosesnya baik. Di Belanda kan tidak semua orang masuk penjara. Jadi penjara kan cenderung tidak ada penjara, orang ada masuk penjara tapi tidak se-over. Di Indonesia kan overcrowding bahkan. Saya lembaga pemasyarakatan itu kapasitas 300 bisa diisi 3.000, 10 kali lipat, 4 kali lipat. Nah ini kok begini, kenapa? Gitu. Itu yang kemudian saya teliti mulai dari sejarahnya, kemudian organisasi, model birokrasi organisasinya, budaya organisasi juga saya lihat, terus kemudian hukum acaranya, bagaimana jaksa menafsirkan hukum acara, dan hubungan para jaksa itu dengan aktor peradilan pidana yang lain. Salah satunya saya terinspirasi juga oleh tesisnya Prof. Topo dulu soal polisi dan jaksa, perpaduan polisi dan jaksa itu juga saya kutip di situ. Dan bisa saya sosiolegal. Oke. Nah, ini nyambung nih, sosiolegal kan Mas Farizal juga ngajar sosiolegal. Saya lihat juga aktif di asosiasi sosiolegal ya. Boleh cerita bagaimana melakukan riset dengan pendekatan sosiolegal itu untuk disertasinya Mas Farizal? Ya, jadi penelitian sosiolegal itu kan tetap kita mulai dari isu hukum. Oke. Jadi isu legalnya. Jadi kenapa ada legalnya, sosiolegal? Karena kita mulai dari isu hukumnya. Jadi isu hukumnya adalah ketika kita mulai bertanya, karena penelitian itu kan dasarnya curiosity ya, rasa penasaran. Kalau rasa penasaran kita itu bisa dijawab dengan data-data doktriner, ya sudah, kita bisa melakukan penelitian hukum doktriner saja. Tapi kan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab kayak tadi ya, dengan hanya kita baca undang-undang. Kita harus tahu konteks politiknya, konteks sejarahnya, bagaimana jaksa menafsirkan dan lain sebagainya. Itu hanya bisa dilakukan dengan penelitian sosiolegal. Jadi
dimulai dari isu hukum, kemudian kita cari informasi yang lain dengan metode-metode ilmu sosial. Kalau saya pakai pendekatan sejarah tentu karena ada satu chapter khusus membahas sejarah kejaksaan, kemudian teori birokrasi, street level birokrats, bla 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 itu, kemudian politik, juga saya sebut, dan teori antropologi. Jadi teori antropologi itu mengilhami saya untuk memakai penelitian etnografi. Oke. Jadi nggak bisa memahami kejaksaan di Indonesia hanya dengan baca undang-undang, hanya dengan baca buku, tapi harus juga melihat aspek-aspek lain ya, dengan menggunakan ilmu-ilmu lain tadi ya, Mas. Dan simpulannya kita sampai ujung aja ya, Mas Farizal. Simpulan dan juga rekomendasi dari penelitian disertasinya Mas Farizal apa itu? Ya, jadi kalau kita belajar hukum acara pidana misalnya, atau sistem peradilan pidana, itu kan ada teori yang masyhur ya, dan itu juga mengilhami pembentukan KUHP kita, due process dan crime controlnya Herbert Packer itu, Bro. Saya ketika melihat performance jaksa itu pakai instrumen teorinya, salah satunya pakai Herbert Packer. Tapi ketika saya lihat, apakah teori itu bisa diterapkan di Indonesia ansih? Karena asumsi Packer, due process dan crime control itu dilaksanakan oleh value ya, itu kan value ya, value yang dimiliki oleh aparat penegak hukum itu masih dalam koridor negara hukum. Jadi tidak bisa kemudian menyimpangi hukum, kemudian menyiasati, itu nggak boleh kan. Nah, di Indonesia ketika saya lihat sejarah, itu kecenderungannya kan kadang-kadang aparat penegak hukum itu cenderung mengangkangi hukum gitu ya. Misalkan kemudian penyiksaan di tahanan, penangkapan tanpa alat bukti yang cukup, kriminalisasi dan sebagainya. Makanya kemudian dan ini tidak khas Indonesia sebenarnya. Itu makanya di judul saya ada post authoritariannya, itu khas negara-negara yang pernah mengalami masa otoriter. Dan sistem peradilan pidana itu sangat terkoneksi dengan kondisi politik rezim. Jadi ada kalanya lembaga penegak hukum itu bisa sangat menjunjung due proses, ada kalanya menjadi instrumen politik. Jadi alat kekuasaan gitu. Alat kekuasaan. Saya sebutnya political order model gitu ya. Jadi ada 4, kalau saya pakai instrumennya continuum order model in criminal process. Jadi ada 4, due process, crime control, family model, dan political order model. Nah, Indonesia itu masih antara political order model sama family model. Kalau saya nyambung, situasi sekarang masih. Jadi tergantung. Kalau continuum itu kita bisa terapkan di konteks konteks rezim, bagaimana rezim memperlakukan aparat penegak hukum, atau aparat penegak hukum ketika mereka menangani kasus per kasus. Apakah mereka cenderung due process, crime control, itu bisa kita lihat juga. Tapi secara keseluruhan saat ini dengan kondisi, kesimpulan saya pasca reformasi itu tidak merubah secara substansial kondisi sistem peradilan pidana kita. Buktinya KUHP kita masih hari ini ya, hari ini kita masih pakai KUHP produk Orde Baru 1981. Kalau kita bandingkan dengan di Korea Selatan ketika mereka revolusi tahun 85, yang mereka lakukan pertama adalah 86 mereka langsung punya KUHP baru. Kita tidak. Setelah reformasi pun tetap pakai KUHP yang lama. Kemudian kalau kita lihat struktur kelembagaan aparat penegak hukum juga tidak banyak berubah, kecuali ada KPK saja, itu yang baru. Tapi model kelembagaan polisi, kemudian kejaksaan itu masih sama, seolah-olah independen, lembaga independen, tapi jaksa agungnya itu sekarang jadi kabinet, bahkan anggota kabinet ya. Bagaimana mungkin ya
kalau kita baca di Undang-Undang Kejaksaan, Jaksa Agung adalah jaksa penuntut umum tertinggi. Ya kan? Jaksa itu di bawah harus tunduk pada Jaksa Agung. Tapi Jaksa Agungnya bagian dari kabinet yang bisa sewaktu-waktu diganti oleh Presiden. Dan sudah ada kasusnya kan beberapa yang Jaksa Agung diganti. Artinya itu kan independensi semu. Seolah-olah saja independen. Iya, menarik nih. Nah sekarang kalau kita bahas lebih jauh ya, tadi kan kejaksaan yang menjadi fokus utama disertasinya Mas Farizal. Kita juga mengenal ada kepolisian yang dari dulu sampai sekarang juga masih menjadi sorotan publik. Ya, kemudian ada KPK, aktor baru tadi ya, yang merupakan tambahan setelah reformasi. Ada KPK yang juga menjadi sorotan publik yang katanya makin lama kok makin kendor ya. Kemudian kita juga mungkin ada apa istilahnya auxiliary bodies ya, tambahan-tambahan pengawas-pengawas dan sebagainya. Yang paling signifikan perubahannya sebelum reformasi dengan sesudah reformasi apa Mas Farizal lihatnya? Kalau saya komparasi ya di disertasi saya, yang reformnya itu pelan tapi pasti dan ada itu. Menurut saya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu paling tidak berusaha mereformasi pasca mereka melakukan pemisahan ya dengan sistem satu atap. Dulu kan Mahkamah Agung ada di Mahkamah Agung itu ada di kepegawaiannya di Kementerian Kehakiman, tapi urusan yudisialnya Mahkamah Agung. Ini kan dijadikan satu atap dan itu ternyata menurut penelitiannya Mbak Tita ya, Dian Rositawati itu kan satu-satunya di dunia. Jadi itu menarik dan kemudian ada banyak reformasi ya. Meskipun kemarin ada kasus dan sebagainya, tapi saya lihat paling tidak pelayanan-pelayanan di publik ya, small claim court dan kawan-kawan, gaji hakim, dan kita melihat banyak hakim-hakim muda yang baik dan bagus itu nampak begitu ya, Bro. Itu Mahkamah Agung ya yang kelihatan nih ya. Walaupun akhir-akhir ini ada juga problem-problem judicial corruption gitu ya. Oke, kalau kejaksaan berarti kurang lebih masih seperti yang Mas Farizal gambarkan dalam disertasi tadi ya sampai sekarang. Ya bedanya mungkin karena ini organisasi ini bertumpu pada pimpinan, maka bergantung betul dengan profil pimpinannya. Bergantung profil pimpinan. Jadi profil pimpinan hari ini Jaksa Agung Burhanuddin itu kan kelihatan dia memang banyak gebrakan ya, dibanding Jaksa Agung sebelumnya. Harus kita akui Pak Jaksa Agung Burhanuddin banyak gebrakan, paling tidak yang bisa dilihat oleh publik ya, mulai penanganan perkara, kemudian ada beberapa jaksa yang saya tahu dipecat kalau dia melakukan tindak pidana dan tidak paling tidak dirasakan oleh jaksa-jaksa itu lebih baik daripada Jaksa Agung sebelumnya. Jadi memang karena sistemnya itu sangat istilah saya itu menempatkan pimpinan itu jadi sentral, maka tapi itu menurut saya juga problematis ya. Jadi kalau pimpinan Jaksa Agungnya bagus, bisa progresif bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan Jaksa Agungnya jelek, bubar. Iya. Kalau adanya perubahan undang-undang kejaksaan itu ada pengaruhnya seberapa jauh, Mas Farizal? Perubahan undang-undang kejaksaan itu itu kan salah satunya mereka merumuskan kembali status jaksa ya. Jadi jaksa itu dulu kan murni pegawai negeri sipil. Jadi padahal jaksa itu ada dua fungsi, pegawai negara sipil dan magistrat. Magistrat itu pejabat peradilan atau pegawai peradilan. Jadi sebenarnya jaksa itu ada di dua kaki, kayak hakim zaman Orde Baru. Di kakinya ASN dan kakinya pejabat peradilan. Di Belanda itu dirumuskan sebagai ketika dia menangani perkara, dia tidak boleh diintervensi bahkan oleh atasannya. Apalagi oleh misalnya dari Kejari nggak boleh diintervensi Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung. Intervensi itu hanya dalam bentuk policy.
Oke. Bukan Kasus tidak boleh. kasus tidak boleh. Karena itu adalah kalau hakim itu mahkotanya putusan, jaksa mahkotanya dakwaan dan tuntutan dong. Oke. Dan jaksa ini magistrat, lawyer. Dia harus ditempatkan sebagai lawyer. Oke. Baik. Kalau di disertasi saya kan saya sebut jaksa itu ditempatkan sebagai tentara, serdadu. Ya, serdadu. Nah, kalau tadi kan kejaksaan, Mahkamah Agung, sekarang kepolisian, Mas Farizal, apa yang Mas Farizal amati dari? Sebenarnya kalau kepolisian ini apa namanya? Saya juga melakukan riset tentang kepolisian. Bahkan ada satu artikel saya terakhir itu juga menulis khusus soal polisi ya. Karena saya melihat bahwa di Indonesia, apalagi KUHAP ya, KUHAP diperparah pasca reformasi, polisi itu posisinya seperti hakim. Polisi Indonesia. Polisi Indonesia. Seperti hakim. Police as judge. Kenapa saya bilang polisi seperti hakim? Karena sangat powerful. Dia bisa melakukan penahanan. Ya, kita harus, kalau kita belajar KUHAP, penahanan itu kan bukan pemidanaan. Iya, iya, betul. Penahanan itu kan upaya paksa untuk mengumpulkan alat bukti. Iya. Pertanyaannya, kenapa penahanan itu harus 60 hari misalnya? Iya. Apakah 60 hari itu digunakan mengumpulkan alat bukti atau selama 60 hari didiamkan? Kalau didiamkan, itu kayak menghukum itu ya? penghukum, Ya, menghukum. pemidana gitu kan. Dan akhirnya itu berpengaruh, berdasarkan temuan saya di disertasi juga, berpengaruh pada putusan hakim. Hanya disesuaikan. Disesuaikan. Gitu ya? Berapa lama ditahan? Hakim menyesuaikan. Iya. Kalau dia sebenarnya ini nggak bersalah, tapi karena sudah terlanjur Ditahan, akhirnya hakim menyesuaikan vonisnya agar pas gitu. agar pas. Iya, Lah iya, itu kan jadi kacau, Prof. Iya, iya. Lah padahal cita-cita reformasi, kalau kita baca TAP MPR ya, tahun 2000 ya, pemisahan TNI dengan Polri, itu ada maksudnya bahwa Polri itu harus disipilkan. Oke. Makanya kalau kita lihat Undang-Undang 2 2002, itu kan polisi PNS, pegawai negeri sipil. Tapi kan semakin kemari mereka nggak mau diidentifikasi sebagai PNS, tapi mau disamakan TNI strip Polri, kan begitu kan? Iya, iya, iya. Padahal mereka harusnya sipil. Oke. Tapi trikinya, memang amanat reformasi itu kan mensipilkan polisi ya. Dan kalau kita lihat sejarah, saya ada beberapa dokumen gitu ya. Sebenarnya ada usaha untuk menempatkan Polri di bawah kementerian itu sudah sejak lama gitu ya. Dulu itu kan ditempatkan di kalau di zaman pasca kemerdekaan, urusan reserse judicial police itu dibawa Kejaksaan Agung. Ya, terkait penyidikan macam itu dua Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Kenapa dibawa Kejaksaan Agung? Karena upaya penyidikan itu kan untuk pengumpulan alat bukti. Alat bukti untuk siapa? Untuk penuntutan. Penuntutan di mana? Di persidangan. Bagaimana mungkin mengumpulkan alat bukti tidak dengan persetujuan yang akan membawa bukti itu di persidangan? Buat apa bukti itu? Apakah bukti itu untuk dihukum polisi atau hakim, kan begitu ya? Polisi preventif itu di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Marshoche atau Brimob itu di bawah Kementerian Pertahanan. Awalnya begitu, kemudian Jenderal Sukanto melakukan unifikasi tahun 50-an, sampai kemudian masuk ABRI tahun 60 ke atas, direformasi kan dipisahkan dari ABRI. Awalnya mau ditaruh antara Kejaksaan Agung, Kementerian Pertahanan, bla bla bla, waktu itu debatnya, akhirnya ya udah sementara di bawah Presiden dulu. Kalau kita lihat sejarahnya ya, waktu itu zaman Gus Dur, sementara karena logikanya TNI saja itu di bawah Kementerian Pertahanan. TNI di bawah Kementerian Pertahanan. Panglima TNI itu kan di bawah Kementerian Pertahanan. Kenapa Kapolri langsung Presiden? Itu kan jadi nggak imbang, gitu ya. Dan itu kemudian di sisi lain dengan KUHAP yang tidak direvisi menjadikan
semakin powerful, hampir tanpa kontrol kan begitu ya. Makanya kemudian banyak sekali kasus penembakan lah, kanjuruhan lah, banyak sekali. Kalau 1-2 kasus mungkin oknum ya, tapi kalau banyak tiap hari, ya ini masalahnya yang mana ini kan? Itu sistemik, harus dievaluasi. Ya kalau kita pahami kan ada gium lama ya Prof, dari Lord Acton ya. Power tends to corrupt, absolute power, corrupt absolutely. Makanya kemudian ada konsep check and balances, akuntabilitas, transparansi. Kalau memang Polri itu berhasil disipilkan, maka dia tidak lagi militer, gitu ya. Mendekati masyarakat itu tidak dengan senjata dong, tapi dengan ala civilian, cara-cara yang lebih beradab. Kan civilian itu kan beradab ya, lebih sipil begitu ya. Jadi masyarakat, kalau militer itu kan pertahanan, pilihannya defense and attack, bertahan dan menyerang. Karena dihadapin musuh ya. Dihadapin musuh. Kalau polisi itu masih memakai cara lama, dengan menempatkan masyarakat itu sebagai musuh, ya ini yang terjadi. Kalau demo dipukulin, gas air mata di Kanjuruhan, padahal itu pertandingan sepak bola, dan banyak lagi. Dan saya ada pas waktu riset disertasi itu juga menemu dokumennya Pro Patria. Itu dulu NGO yang ngurusi sektor keamanan selain imparsial dan lain sebagainya. Di Pro Patria itu menyimpulkan RUU Polri itu kopas dari RUU TNI. Jadi strukturnya itu kayak TNI. Makanya kemudian di banyak riset, misalkan risetnya Jackie Becker, peran TNI Angkatan Darat yang dulu sangat powerful di zaman Orde Baru digantikan oleh polisi. Jadi kalau kita mau mereformasi polisi, sipilkan polisi, pastikan mereka sipil. Bukan TNI strip Polri, ya sudah PNS. Jadi bukan hanya dipisahkan dari TNI, tapi juga harus lebih jauh dari harus itu, disipilkan. Jadi cara-cara militer itu nggak cocok, karena kan yang dihadapi bukan musuh. Dan apalagi dengan kewenangan KUHAP, ya mohon maaf ya Prof, penyidik-penyidik yang ada di Polres Polsek itu apakah berapa persen yang sarjana hukum, dan dia menentukan pasal, apakah paham mereka KUHAP hak tersangka, due proses misalnya, atau bagaimana crime control yang sesuai dengan prinsip negara hukum. Akhirnya banyak sekali keluhan kan, dan lain sebagainya. Itu Prof. Menarik Mas. Jadi kita udah bicara 3 aktor ya, hakim, kemudian jaksa, lalu polisi. Yang menarik pasca reformasi ada KPK. KPK dulu dianggap sangat powerful juga ya. Ya dulu malah semua yang jadi tersangka mesti jadi terdakwa, mesti dipidana. Ya, kalau tidak dipidana itu jadi masalah lah mungkin ya. Sekarang dianggap KPK sudah terjadi pelemahan dengan perubahan undang-undang dan sebagainya lah. Nah, Mas Farizal melihat fenomena terkait KPK itu bagaimana? Ya, KPK ini kan KPK dan Mahkamah Konstitusi ya yang sering disebut anak kandung reformasi ya. Polisi juga sebenarnya. Polisi itu harus berterima kasih pada reformasi. Kalau nggak ada reformasi mereka masih di bawah ABRI kan. KPK ini memang didesain untuk karena pengalaman Orde Baru korupsi yang dilakukan oleh rezim Soeharto gitu ya waktu itu, maka korupsi kan menjadi waktu itu sering kita pokoknya tahun 2000 awal sampai 2010-an kan korupsi sebagai extraordinary crime gitu ya, kejahatan yang luar biasa dengan harus memakai cara-cara yang luar biasa. Makanya KPK itu nggak ada bla 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 gitu ya, dikasih kewenangan yang sangat kuat, anggaran yang memadai, penyidik dan penuntut umum yang direkrut yang terbaik begitu ya. Dan ada penyidik yang memang juga diangkat dari KPK. Memang kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan Hong Kong misalkan ya, e-charge ya kalau nggak salah namanya, itu kan sebenarnya yang harus disikat duluan oleh KPK, yang harus dibersihkan oleh KPK duluan itu lembaga penegak hukum.
Kalau kita lihat Ijaj, yang disikat duluan adalah polisi waktu itu. Makanya hampir mau dikepung dan kawan-kawan kan kalau kita lihat ceritanya. Dan itu kan dilakukan KPK akhir-akhir, cicak buaya. Tapi karena terlalu powerful, kan akhirnya kalah. Akhirnya malah polisi yang bermasalah ditaruh dijadi ketua, kan itu awalnya ya. Polisi yang bermasalah, FB namanya, itu jadikan ketua KPK. Nah, itu kan pembusukan sebenarnya. Kemudian undang-undang KPK direvisi, yang kemudian mengamputasi banyak sekali kewenangan dia. Jadi kalau misalkan sekarang dia melempem, itu sudah bisa diprediksi, karena apa namanya, secara kasat mata ya bisa kita lihat model pembusukannya, mulai dari komisionernya yang dipilih, yang dipilih yang bukan yang berintegritas malah kan, malah yang berproblematik gitu kan. Itu kan jadi tanda tanya kenapa kok. Jadi pelemahannya sistemik gitu sistemik. Ya. Oke, sebenarnya pertanyaan besarnya adalah terus masih adakah masa depan dari semua komponen sistem peradilan pidana ya. Tapi saya mungkin nggak akan mengarah ke pertanyaan itu karena bisa panjang lebar kita diskusinya lebih jauh ya. Tapi saya ingin menyoroti dibandingkan juga dengan negara lain misalnya. Apakah rekrutmen anggota SPP kita, rekrutmen kejaksaan, rekrutmen hakim itu sudah on the right track ya, sudah tepat untuk konteks Indonesia, Mas Mariza? Iya, saya mau cerita lagi, Bro. Saya kan juga suka membanding-bandingkan ya. Prof juga anggota dari Asosiasi Perbandingan Hukum ya, Comparative Law. Saya di disertasi saya kan saya membandingkan dengan Korea Selatan. Ya, Korea Selatan itu kan memakai sistem inkusitorial karena dia dijajah Jepang ya. Baru kok tahun 2010-an pemerintah Korea itu mereformasi pendidikan tinggi hukum mereka. Pendidikan tinggi hukum? Pendidikan tinggi hukum. Di Korea Selatan? Di Korea Selatan. Antara 2000 atau 2010 saya lupa. Karena pemerintah Korea menyadari ini mereka punya ekspansif ya, perusahaannya besar di mana-mana. Tapi ketika sengketa, lawyer-lawyer mereka itu banyak kalahan gitu ya. Ini ada masalah apa? Akhirnya harus hire lawyer-lawyer dari asing. Akhirnya mereka kemudian melakukan reformasi besar-besaran pendidikan tinggi hukum. Jadi sejak 10 tahun atau 15 tahun terakhir ya, law school itu untuk bisa jadi law school itu harus ada terakreditasi oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Kehakiman. Tidak cukup hanya diktinya ya mereka ya, tapi juga Mahkamah Agung dan Kementerian Kehakiman. Dan mereka memilih mengadopsi model Amerika. Jadi untuk bisa kuliah Fakultas Hukum harus punya S1 dulu. Di berbagai bidang. Di berbagai bidang. Jadi itu kan yang bisa masuk law school memang diarahkan untuk jadi lawyer, jaksa dan hakim. Jadi setelah dia masuk di law school itu, dia ikut ujian. Setelah ikut ujian, mana yang lulus? Misalkan dia jadi jaksa atau hakim. Nah di kita ini kan pendidikan tinggi hukum itu kayak jualan kerupuk ya. Kalau kita semua kampus punya ya. Semua kampus punya. Dan begitu mudah masuknya. Begitu mudah masuknya. Jadi mohon maaf ya, bahkan mantan narapidana, mantan preman pun bisa punya SH. Dan akhirnya yang menyedihkan lagi, advokat itu kualitasnya hancur sekali sekarang dengan banyaknya organisasi. Jadi saya kira kalau mulai mau ya menata salah satu cara ya, ini kan banyak sekali cara, tapi salah satu cara kita harus memikirkan apakah rekrutmen model hari ini itu masih tepat gitu ya. Itu kan rekrutmen model, ini kan model PNS ya. Karena kan pejabat peradilan itu kan beda dengan pegawai negeri sipil yang mohon maaf kerja di sektor-sektor umum publik seperti Pemkot maupun yang lain kan beda. Nature-nya berbeda karena mereka harus punya value justice itu ya. Human right protection dan lain sebagainya. Jadi perlu difikirkan ya rekonstruksi sistem pendidikan hukum di Indonesia ya. Dan sudah banyak ditulis beberapa ini, ada yang menulis bubarkan fakultas hukum lah, radikalisme inilah macam-macam kan. Memang
sebenarnya kita semua mengakui ada problem kan di dalam pendidikan tinggi hukum kita, termasuk pendidikan-pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga penegak hukum, misalkan PPPJ atau di Mahkamah Agung. Misalkan di Belanda saja antara pendidikan jaksa dan hakim kan jadi satu. Jadi satu. Karena mereka magistrat kan, mereka harus diberikan value yang sama bahwa beda saja posisimu, cuman kamu harus tetap mengutamakan keadilan. Lebih baik kalau di proses itu kan prinsipnya lebih baik menghukum, lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah daripada menghukum orang yang bersalah, kan itu prinsip di proses yang paling. Nah itu saya nyambung dengan soal quality assurance tadi, kan soal kualitas ya yang direkrut. Jadi soal pendidikannya juga, tapi juga quality assurance setelah mereka jadi jaksa, jadi advokat, jadi hakim. Saya pernah melihat disertasi yang sangat bagus dari negara lain ya di Asia, bagaimana quality assurance itu betul-betul disorot. Nah, kita ini problematik saya kira ya, quality assurance mengingat banyaknya misalnya advokat, banyaknya organisasi nggak ada standar. Ya. Nah, kalau kejaksaan atau kehakiman gimana melihat quality assurance-nya, Mas Farizal? Kalau Mahkamah Agung, pengadilan saya tidak punya penelitian ke sana, tapi kalau kejaksaan kan saya memang juga meneliti soal pendidikan dan pelatihan ya, Adiklat. Seharusnya kalau pendidikan jaksa untuk menjadi jaksa setelah keluar dari sarjana hukum itu kan, karena jaksa itu lawyer, sebenarnya kan penekanan pendidikan dan pelatihan calon jaksa itu kan difokuskan di skill ya, analytical thinking, critical thinking, kemudian logika hukum, legal reasoning, kemudian teknis yang lain. Lebih banyak di Belanda itu kalau tidak salah mereka harus magang sampai 2 tahun megang perkara itu. Bukan kemudian mohon maaf ya digundulin, kemudian baris dan lain sebagainya. Itu kan bukan itu kan tidak ada hubungannya dengan pembentukan karakter pembentukan skill ya, skill. Jadi kalau memang mau dievaluasi, fokuskan di pembentukan skill. Jadi aparat penegak hukum, terutama jaksa, hakim itu harus punya kemampuan analitis yang bagus. Apalagi ketika mereka menangani perkara itu kan tidak bisa hanya kacamata kuda lihat pasal saja. Mereka minimal punya pemahaman interdisipliner. Kalau mereka nggak paham, tanya ke yang paham. Misalkan soal kerugian negara, ya jangan diputusin sendiri, tanya ke ahli ekonomi misalkan begitu. Kalau misalkan sebelum memutuskan anak ini shock karena terguncang, ya tanya ke psikiater, bukan kemudian diputusin sendiri kan begitu kan. Jadi karena keterbatasan ilmu kita kan nggak mungkin, dan di hukum kan memang tidak diajari yang detail soal ilmu-ilmu yang lain begitu ya. Menarik nih Mas Farizal, nih terakhir yang saya ingin tanyakan adalah soal pengawasan. Sekarang kan banyak ya judicial corruption, saya kira meningkat lagi atau marak lagi atau menjadi keluhan publik lagi itu. Terus bagaimana sih pengawasan yang Mas Farizal lihat di dalam sistem peradilan pidana kita ini seperti apa? Ya kan kuncinya menurut saya ya, check and balance itu tetap penting ya, membagi kewenangan tidak tersentral pada satu lembaga, dan harus ada lembaga yang masyarakat itu bisa komplain. Dan komplainnya itu didengarkan secara terbuka. Sekarang kecenderungannya karena komplainnya itu internal, misalkan ada masalah dengan polisi, tanya komplainnya ke Divpropam, ke Irwasum, itu kan penyelesaiannya kita nggak pernah tahu. Atau dengan kejaksaan, ke Jamwas, kayak ini nggak pernah tahu. Hakim juga komisi judicial dan lain sebagainya. Kalau di negara-negara lain, terutama di Belanda misalkan atau di negara-negara Eropa, itu kan ada namanya konsep judicial scrutiny ya. Jadi pengawasan peradilan. Kita paham bahwa polisi dan jaksa itu kan membantu hakim, kalau di Inggris ya, membantu hakim untuk mencari kebenaran material, gitu kan. Apakah
peristiwa itu memenuhi rumusan unsur pidana gitu kan, mens reanya, actus reus dan lain sebagainya. Karena mereka membantu hakim, artinya hakim juga harus terlibat sejak awal untuk ngawasi. Kenapa? Dan hakim itu jadi tempat komplain. Tidak model pra-peradilan sekarang yang dibatasi cuma 7 hari, kemudian seolah-olah perdata, padahal bukan perdata, itu masih pidana. Tapi karena waktunya terbatas, jadi seolah-olah hanya kelengkapan berkas saja, padahal tidak itu kan kayak di konsep di Amerika kan ada prinsip exclusionary rules ya. Bagaimana evidence itu layak dimasukkan, itu peran hakim. Kita kan tidak hakim tidak sampai ke sana. Itu makanya kemudian polisi jadi hakim akhirnya hari ini. Kayak kalau saya kemarin 2 bulan lalu kasus Peggy ya, itu kan kita tahu betul dia dipampang pakai baju oranye, kemudian ini adalah pembunuh vina gitu kan. Nah, itu kan sudah, kalau di konsep pidana itu kan pidana tambahan berupa pengumuman hakim kan shaming kan, itu public shaming toh. Nah, itu kan pidana itu. Mempermalukan orang. Dan ketika si Peggy kan komplain waktu itu. Betul. Demi Allah, bukan saya yang membunuh. Jangan di sini. Ngomongnya di pengadilan loh. Gimana ceritanya gitu loh. Nah, itu kan ada masalah dengan sistem kita. Makanya kalau saya ditanya revisi KUHP. Revisi KUHP itu penting, tapi revisi KUHP itu PR pertamanya adalah penguatan judicial scrutiny, transparansi dan akuntabilitas. Itu yang terpenting ya dari. Itu penting. Kalau ada KUHP baru nanti atau revisi KUHP, judicial scrutiny penting. Jadi ada komplain, ada mekanisme bagi masyarakat untuk komplain, itu diproses ya, memberikan hambatan-hambatan bagi aparat penegak hukum agar tidak sewenang-wenang. Dan prinsip negara hukum itu kan kuncinya 2, jaminan keamanan dan pembatasan kekuasaan. Nah, itu prinsip negara hukum lah. Due process itu kan di pembatasan kewenangan sebenarnya. Dan kenapa sih pengadilan itu jadi penting? Karena ketika hakim itu mau memutuskan, itu kan harus diputuskan itu dia harus mendengarkan orang di tempat yang dibuka dan terbuka untuk umum. Artinya orang tahu proses pengambilan keputusan. Kita bandingkan misalkan keputusan diambil polisi ketika melakukan penahanan, itu kan di ruang tertutup dan sangat cepat. Makanya keputusan-keputusan itu harus bisa diuji dan itu harus lihat, nggak hanya berkas, berkasnya sudah ada tanda tangan tanggal 17 ini Nah, itu kan formalitas. Artinya itu mengkhianati prinsip hukum pidana yang mencari kebenaran material itu, karena bukan kebenaran formil yang kita lihat, gitu Prof. Luar biasa Mas Farizal, ternyata kita masuk ke berbagai aspek ya yang sangat mendasar nih dari memperjuangkan keadilan di negara kita ya. Mas Farizal, ada mungkin statement pamungkas ya untuk diskusi kita pada kesempatan ini, silakan. Kedepannya seperti apa misalnya? Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Wah, luar biasa. Dengan segala macam problematikanya ya. Kadang-kadang kan kita hopeless ya. Apalagi yang bekerja di bidang semakin informasi. Banyak tahu, semakin hopeless. Tahu masalah kadang-kadang gitu ya. Gimana caranya? Tapi kan ini saya kira ya tetap kita harus lakukan ya. Paling tidak, saya tulis itu Prof di disertasi saya itu. Ketika ngomong positionality ya. Sebagai orang Indonesia, saya suatu saat memimpikan lembaga penegak hukum, dalam konteks ini kejaksaan, bisa mereformasi diri mereka dan kemudian bisa membawa keadilan. Paling tidak kalau tidak kita alami, ya anak cucu kita lah. Yang penting jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Luar biasa. Demikian sahabat diskusi kita, obrolan kita yang luar biasa menarik, yang daging semua ya dengan Dr. Fahrizal Afandi. Memang beliau sangat menguasai masalah itu, risetnya banyak, dan salah satu pesannya tadi adalah ya seberapapun rumitnya, kompleksnya persoalan dalam sistem peradilan pidana kita, tapi jangan menyerah dan kita
tetap optimis. Ke depan mudah-mudahan ada banyak perbaikan untuk keadilan dan kebenaran bagi masyarakat kita dalam memperjuangkan hak-haknya, misalnya khususnya dalam peradilan pidana di Indonesia. Demikian, sampai jumpa pada sesi-sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.